الدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at ma'asyiral aba wal ummahat jemaah musalla Misbahul Jannah Misbah hafizahumullah ta'ala wa ra'akum jami'ah. Fadlillah Allah subhanahu wa ta'ala wa ni'man karunia dan nikmat yang begitu luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Dan insyaallah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan insyaallah penuh dengan limpahan rahmat dan juga maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala ini kembali kita bisa berkumpul bersama di mushola yang kita cintai ini guna untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah juga kita bisa menghadiri daripada pengajian ataupun kuliah subuh yang diadakan di mushola kita ini. Kita meminta dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita pada pengajian ini agar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah atau sebagai perantara sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, kepada keluarga kita, dan khusus kepada kedua orang tua kita nikmat panjang umur, sehat wal afiat zahiran wa batinan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan yang sifatnya duniawiyah, terlebih-lebih lagi urusan yang sifatnya akhrawiyah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka upaya diri kita agar kita selalu senantiasa bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertadarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Dan juga kita meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini ataupun kebersamaan kita ini sebagai sebab kelak nantinya Allah Subhanahu wa taala juga akan mengumpulkan kita bersama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang pertama daripada pengajian ataupun kajian subuh yang diadakan di bulan suci Ramadan di mushola kita ini, kami akan menyampaikan perihal berkaitan mengenai sholatul musafir. Sholatul musafir. Jadi ada yang diistilahkan oleh para ulama sholat musafir, ada juga sholat sunnah safar. Ya, kalau sholat sunnah safar itu ini sholat sunnah yang hukumnya sunnah yang disunnahkan ketika kita nak bepergian. Jadi sebelum kita bepergian disunnahkan terlebih dahulu sebelum kita berangkat itu untuk sholat sunnah safar 2 rakaat ya. Niatnya usolli sunat safar, sengaja aku sholat sunnah safar. Rakaat pertama baca surah Al-Kafirun, rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas. Ini sholat sunnah safar. Ya. Nah, lagi yang kedua dengan istilah sholatul musafir. Arti sholat musafir, sholat 5 waktu yang kita kerjakan pada waktu kita lagi musafir. Sholat 5 waktu yang dikerjakan pada waktu kita lagi musafir, lagi dalam perjalanan. Makanya istilah sholat musafir ini Bapak Ibu sekalian memang harus banyak kita pahami ya. Bahkan memang harus betul-betul kita pahami. Apalagi kalau di antara kita memang sering bepergian. Ya. Ada urutan DPR enggak sini? Berarti belum ada. Berarti kita ada. Kalau kata DPR itu kan ya, sering banyak dari para jemaah kita bertanya mengenai sholat musafir. Kenapa? Karena dia sering bepergian, ya, sering mau mudik keluar kota bahkan keluar negeri. Nah itu bagi seseorang yang sering bepergian, ya, ataupun kalau kita umroh atau kalau kita nak pergi haji, ya, dalam artian selama kita dalam perjalanan, ya, selama dalam perjalanan, maka kita harus paham betul bagaimana tata cara mengerjakan sholat 5 waktu, ya. Dan istilah sholat musafir inilah yang kita kenal atau yang mungkin pernah kita dengar dengan istilah sholat jamak qashar. Yang dengan istilah sholat jamak qashar ya. Kenapa perihal sholat musafir ini harus kita pahami Bapak Ibu sekalian ya, dikarenakan ini merupakan salah satu rukhsah
rukhsat atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keringanan dalam arti kata jangan sampai pada waktu kita bepergian meninggalkan sholat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menunjuk kita keringanan agar kita tetap mengerjakan sholat. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan ya? Dikarenakan ya pada waktu kita lagi musafir atau lagi bepergian itu ya, jelas banyak masyarakat, banyak kesusahan yang pasti kita capek. Ya, yang pasti kita lelah. Baik itu capek lelah dengan kondisi fisik badan kita ataupun pikiran. Mungkin kita sedih dikarenakan meninggalkan keluarga kita ataupun lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, dengan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah ringankan ya, cara pelaksanaan sholat kita. Yang tadinya sholat itu wajib ya, dalam arti kata pelaksanaan sesuai dengan waktunya dan jumlah rakaatnya, maka Allah berikan keringanan dengan istilah jamak dan qashar. Jamak itu artinya Bapak Ibu sekalian menggabungkan dua sholat. Kalau qashar meringkas sholat ya. Jamak menggabungkan dua sholat yang nantinya bisa digawikan di waktu yang pertama itulah dengan istilah jamak takdim, atau digawikan di waktu yang kedua terakhir dengan istilah jamak takhir. Jadi keringanan atau rukhsah ini Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW dengan tujuan biar tidak meninggalkan sholat lima waktu. Ya, boleh digabung sholat kita itu, bahkan boleh diringkas. Alhasil jangan kita tinggalkan. Nah, akhir-akhir ini ya kami juga banyak dapat masukan dari jemaah-jemaah kita. Ada sebagian kelompok tidak senang, ya, tidak senang dengan namanya sholat jamaah qashar itu. Dengan alasan kenapa? Karena zaman sekarang ini masjid sudah banyak. Di mana-mana tempat masjid itu banyak. Jadi tidak perlu kita nak sholat jamaah. Ya, maghrib digawekan di waktu isya atau isya digawekan di waktu maghrib. Kalau keberadaan masjid sudah banyak, ini alasan mereka. Nah, ini salah luar biasa. Nabi SAW mensunnahkan, memperbolehkan yang namanya jamak qashar itu bukan karena pada waktu itu tidak katik masjid atau sedikit masjid, bukan. Ya bukan ini yang menjadi alasan kesunahan kebolehan jamak qashar itu. Karena udah katik masjid. Memang kan kalau katik masjid agak repot kita ngawinkan sholat. Nah, bukan karena demikian, ya, sehingga dengan banyaknya masjid zaman sekarang ini tidak disunnahkan lagi. Makanya sebagian mereka tidak senang yang namanya jamak qashar, dalam artian ya sholat di waktunya masing-masing sesuai dengan jumlah rakaatnya masing-masing. Nah, pernyataan atau pemahaman demikian jelas salah. Karena keringanan atau rukhsah yang namanya sholat musafir jamak qashar ini itu tadi alasannya karena rahmat kasih sayangnya Allah kepada kita hamba-hambanya umat Nabi SAW. Jangan sampai meninggalkan sholat, itu kunci prioritas dasarnya. Jangan sampai meninggalkan sholat, gawekan sholat itu walaupun dengan cara jamak atau qashar. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW menyatakan bahwasanya wong yang ngambil keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sangat dicintai sama Allah. Ini namanya keringanan rukhsah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Apa kata Nabi SAW? Innallaha yuhibbu an yu'ta rukhsahu kama yuhibbu an yu'ta azaimahu, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah itu senangnya ya kita ngambil keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita seperti sholat jamak qashar tadi. Itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mengerjakan sholat dan pada waktu itu kita lagi musafir, kita lakukan dengan nama jamak qashar, Allah senang luar biasa. Bahkan Allah cinta sebagaimana senangnya Allah ketika kita mengawinkan kewajiban sholat kita lainnya. Nah ini, jadi pemahaman banyak daripada masyarakat awam yang mengatakan bahwasannya kebolehan sholat jamak qashar itu hanya sebatas zaman Nabi, dalam arti tidak ada masjid pada waktu itu, dikarenakan sekarang banyak masjid tidak boleh lagi. Ini pemahaman yang salah. Jadi walaupun sebanyak apapun masjid itu tetap disunahkan dan diperbolehkan untuk menjamak qashar. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Istilah jamak qashar ya
Kalau yang mungkin pernah belajar atau sudah pernah paham ya sedikit banyaknya, kira-kira yang paling afdol itu jamak atau qasar? Yang afdol itu kan ada jamak, menggabungkan dua sholat digawekan di satu waktu, di waktu yang pertama atau waktu yang kedua, dengan istilah jamak takdim atau jamak takhir, atau dengan istilah qasar. Mana yang paling afdol, jamak atau takdim, jamak atau qasar? Tergantung jarak, enggak. Yang paling afdal qasar. Ya. Yang paling afdal qasar. Kenapa? Karena perintah salat qasar ini datang dari Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala langsung. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ya. Walaupun ini ayat perintah qasar ini sebabnya pada waktu itu karena peperangan atau lain sebagainya, ya. Tapi dikiaskan ya dengan zaman keadaan sekarang ketika kita musafir, idza darabtum fil ard, artinya jikalau kalian bepergian, ya, fala junaha 'alaikum, maka tidak berdosa, tidak jadi masalah bagi kalian an taqsuru minas shalah, untuk kalian mengqasar salat. Makanya mengqasar salat itu lebih afdal daripada menjamak salat. Bahkan dalam madzhab Imam Abu Hanifah, bukan madzhab itu. Madzhab Imam Abu Hanifah, kalau jarak yang sudah kita tempuh itu 3 marhalah. 3 marhalah itu kira-kira 42, 41, 41 berapa? 123. Kalau perjalanan kita itu sudah nyampe 123 km, dalam madzhab Imam Abu Hanifah qasar wajib. Ya, berarti kalau tidak mengqasar bagi yang bermadzhab Abu Hanifah tadi itu berdosa. Makanya dikarenakan ada yang mewajibkan qasar jikalau sampai ditempuh perjalanan itu 123 km, maka qasar itu lebih afdal daripada jamak. Ya, kalau jamak tidak terlalu afdal, bahkan Imam Abu Hanifah tidak memperbolehkan jamak. Ya. Kalau kita di satu tempat, di situ bermadzhab Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah tidak memperbolehkan sholat jamak. Beliau memperbolehkan sholat jamak ketika satu, pada waktu lagi wukuf di Arafah. Jamak apa itu? Yang pernah wukuf? Bu Haji, Pak Haji? Jamak apa itu? Pada waktu lagi wukuf di Arafah, jamak takdim. Ya, apa dia? Takdim itu asar kita gawekan di waktu zuhur. Jadi pada waktu sholat zuhur itu langsung nawikan asar. Pada waktu lagi wukuf di Arafah. Terus ketika nak mabit di Musdalifah, ya habis dari wukuf kan mabit tuh. Nah itu jamak takhir. Artinya apa? Maghrib digawekan di waktu isya. Kalau perjalanan cukup lama. Apalagi zaman sekarang kan penuh ramai, ngantri dan luar biasa. Jadi maghribnya kaget kita gawekan di waktu isya. Nah ini kebolehan yang diperbolehkan oleh Imam Abu Hanifah hanya di ketentuan ini. Selain ini kata beliau tidak boleh. Makanya dikarenakan ada yang melarang jamak, maka qasar lebih afdal daripada sholat jamak ini. Jadi yang pertama yang akan kita jelaskan perihal jamak, ya, perihal sholat jamak. Jadi kita ulangi pengertian jamak itu Bapak Ibu sekalian, menggabungkan dua sholat tanpa mengurangi jumlah rakaat. Ya, karena yang kita jelaskan jamak itu lagi baru qasar, menggabungkan dua sholat dikerjakan kalau dia waktu yang pertama zuhur atau maghrib namanya jamak takdim. Kalau dikerjakan di waktu yang kedua isya atau asar, ya namanya jamak takhir. Maghrib isya digawekan di waktu maghrib atau asar digawekan di waktu zuhur jamak takdim namanya, ya. Maghrib digawekan di waktu isya atau zuhur digawekan di waktu asar namanya jamak takhir. Nah, mengenai jamak takdim sama jamak takhir ini kira-kira mana yang afdal? Tergantung situasi jawabannya. Tergantung keadaan kita. Kalau kiranya di waktu yang pertama itu kita masih dalam perjalanan, dalam arti kata istirahatnya kita atau singgahnya kita di waktu yang kedua. Kita pergi ini jam 8, ya. Terus sampai jam 3 atau jam 4 itu kita masih dalam perjalanan, ya. Nah, stopnya kapan? Stopnya jam 4. Misal mobil itu atau yang kita naik kendaraan itu stopnya jam 4 atau istirahatnya jam 4, maka afdalnya jamak takhir.
Tapi kalau kita berhentinya misalnya jam 1, ya, nak makan siang, apa afdalnya jamak takdim. Jadi kesimpulannya dijengok di waktu yang mana kita berhenti untuk istirahat ataupun lain sebagainya, maka di waktu itulah afdalnya takdim atau takhir. Jadi jawabannya jengok kondisi keadaan, ya. Nah, tapi kalau di waktu kedua-duanya kita stop atau berhenti galau, di waktu zuhur kita berhenti, di waktu asar kita berhenti, mana yang afdal? Ada yang mengatakan takdim, ada yang mengatakan takhir. Bagi yang mengatakan takdim, macam mana? Sudah, biarlah selesai. Nah, saya itu. Tak kata istilahnya pikiran lagi, nak melakukan sholat asar. Ada yang mengatakan takhir. Seperti Imam Rawi, beliau mengatakan takhir. Karena apa? Karena takhir itu adalah waktu takdim, masuk di waktu takhir. Jadi waktu asar itu adalah waktu untuk sholat zuhur. Dikatakan dia musafir. Ini mengenai keabdoliannya. Nah, mengenai syarat, ini Bapak Ibu sekalian yang harus kita perhatikan, ya. Sah tidak sah sholat jamak kita itu baik takdim atau takhir, yang harus kita perhatikan syaratnya, ya. Untuk jamak takdim yang pertama, apa jamak takdim tadi? Ngawinkan sholat asar atau isya di waktu sholat zuhur atau maghrib, ya. Jadi ketika berkumandang adzan zuhur, ya, kita sholat zuhur, habis zuhur langsung asar, nah, itu namanya jamak takdim. Habis sholat zuhur langsung nyambung sholat asar. Habis sholat maghrib langsung nyambung sholat isya. Itu namanya jamak takdim. Sholatnya ada 4, ya. Kita ingat-ingat yang pertama al-bada'atu bil ula. Ketika kita menjamak dengan jamak takdim, ya, wajib kita memulai dengan sholat yang pertama. Apa sholat yang pertama itu? Zuhur atau maghrib. Ya. Ketika kita nak jamak takdim, maka sholat yang wajib kita dulu kan, ya, tak jamak nih, jamak asar di waktu zuhur, ya, jamak takdim. Maka sholat yang pertama kali yang kita gawekan adalah sholat zuhur, bukan sholat asar. Jadi ketika jamak takdim ada syarat wajib tertib pelaksanaan sholatnya, wajib tertib. Zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Beda halnya kaget dengan jamak takhir. Nah, tidak wajib tertib sholat itu. Ya, ketika kita ngawinkan zuhur di waktu asar, boleh ngawinkan asar dulu baru zuhur, boleh juga zuhur dulu baru asar. Tidak kata kewajiban mentertibkan urutan sholat. Tapi kalau jamak takdim, wajib sholat yang pertama dulu kita gawaikan zuhur atau maghrib, kemudian baru sholat asar atau sholat isya. Nah, kalau salah, ya, kalau salah pelaksanaannya, mungkin cipulan tidak tahu, tidak tahu. Alhasil dia mulai sholat asar duluan, atau itu kan kadang bepergian itu kan ramai, apalagi pada waktu umroh, ramai. Sedangkan tempat baik itu di masjid atau di rumah makan itu ketika kita nak duduk ngantri, ya kan? Ngantri. Jadi ada jemaah sudah duluan sholat, ya, sudah sholat duluan. Kita tadi masih ngantri, ngantri nak berwudu. Ketika kita selesai berwudu, jemaah sudah selesai sholat zuhur, Jadi kita nak masuk itu mereka nak mengalihkan asar. Padahal kita belum zuhur. Kenapa belum zuhur? Karena ngantri tadi. Ngantri. Jadi jemaah yang sudah berwudu duluan tadi sudah menyelesaikan sholat zuhur, itu baru nak sholat. Jemaah otomatis sholat asar. Nah, kita yang terlambat tadi. Ya, kita yang terlambat tadi. Sholat apa yang digawekan? Nah, ini harus dipahami. Tetap sholat zuhur. Iya, ini rombongan kita satu bis. Bis itu 32 atau 40-an kan banyak kan? Dikarenakan tadi ngantri tadi kan otomatis makan waktu tuh. Sudah selesai pelaksanaan zuhur, ya, selesai zuhur. Ketika kita masuk nak sholat, mereka nak kelar zuhur, mereka nak ngawinkan asar. Sedangkan kita belum sholat zuhur. Padahal kita juga pengen jamak takdim. Maka sholat yang kita kerjakan adalah sholat zuhur, bukan asar. Walaupun imamnya asar. Tidak jadi masalah. Ya, imam sholat asar kita sholat zuhur tidak jadi masalah.
Memang. Nah, kenapa tidak boleh asar? Kalau dia asar tidak sah. Makanya kalau dibalik, jadi ketika dia pengen jamak takdim, yang dilakukan adalah sholat asar duluan. Cak mana ketentuannya? Di dalam kitab fikih dinyatakan kalau itu dilakukan dengan unsur kesengajaan. Sengaja. Dia tahu kalau jamak takdim itu syaratnya duhur dulu baru asar. Dia tahu hukum itu. Tapi dia mengambilkan asar dulu, kemudian baru duhur. Itu sholatnya batal. Sholat yang pertama itu batal. Duhurnya batal. Ya, itu kalau dilakukan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak tahu aku kalau cek itu ceritanya. Tidak tahu itulah jawabannya. Harus tahu kan cek itu. Ya, tidak tahu aku kalau wajib harus sholat duhur dulu baru asar. Nah, jadi sholat duhurnya itu dapat pahala sholat sunnah mutlak. Tetapi batalnya dalam arti kata tidak dapat apa-apa. Kalau digambarkan sengaja. Nah, dia tidak tahu, berarti kan tidak tahu itu tidak sengaja. Ya, sholat duhurnya itu dapat pahala sholat sunnah mutlak. Belum sholat duhur. Sholat duhurnya itu dapat pahala sholat sunnah mutlak. Ini kata para ulama kalau dia tidak pakai kodok sholat. Kalau pribadi dia ada utang kodok sholat yang belum dia lakukan sholatnya, maka itu bisa membayar kodok sholat dia. Nah, itu ketentuannya. Ya, yang dia dapat pahala sholat sunnah mutlak tadi kalau tak akad kodok sholat. Kalau dia tuh kodok sholat maka itu jadi bayaran kodok sholat dia. Ya, sholat duhur tadi bayaran kodok sholat dia. Jadi cak mana? Ya, jadi asarnya sholat asarnya tadi tidak sah juga. Nah, jadi kewajibannya cak mana? Gawe ke duhur terlebih dahulu, kemudian baru asar. Kalau terbalik, ya, maka tadi ketentuannya kalau sengaja tidak sah, kalau tidak sengaja bisa satu dapat pahala sholat sunnah mutlak atau bisa membayarkan kodok sholat duhur di sholat duhur dia dan juga asarnya. Jadi cak mana? Kalau sudah cak itu, ya pilih dia salah satu dari dua, satu ya sudah. Kalau sudah jemaah anak berangkat, ya sudah. Minggu kau lama belum kami niatkan kalau dia sholat lagi, ya sudah. Niatkan ke takhir bisa sama dia. Diniatkan takhir. Ya, tapi biasanya merepotkan yang lain. Kalau kita bepergian ini kan sudah kita manage segala waktu itu kan. Asar ini sudah kita stop lagi. Gara-gara dia nak sholat stop lagi belum. Kan itu. Karena macam-macam persepsi daripada rombongan jemaah yang lain. Ya, jadi cara dia untuk sholat duhur tadi ya bisa diulang lagi. Ya, jadi duhur sama asarnya itu tentunya itu tadi. Ya, bisa tidak sah atau jadi sholat sunnah mutlak atau bayar pokok dia. Nah, berarti kan dia belum sholat tuh. Belum sholat. Aku belum sholat dikarenakan tidak sah, sedangkan jemaah udah kelar. Ya sudah minta waktu kerjakan jamak takhir bisa. Ya sudahlah kalau itu agak aku jamak takhir beda. Tapi kagak ingat, tolong berhentikan di situ. Nah itu kan jamak takhir. Tapi dia udah ada sholat. Gara-gara ente lambat lagi waktu. Belum ente nak ke kamar mandi, nak wudhu, nak sholat. Paling tidak 20 menit katanya. Nah itu kadang terjadi hal demikian. Ya? Nah itu. Jadi tidak apa-apa, tolong tunggu saya dengar. Aku nak mengamalkan sholat duhur sama sholat asar. Jadi gawekan duhur dulu baru asar. Ingat. Jadi karena jamak takdim itu urutkan pelaksanaan sholat dulu. Ya, duhur dulu baru asar atau maghrib dulu baru isya. Kalau dibalik tadi ketentuannya. Nah ini syarat yang pertama. Ya. Syarat yang kedua niat jamak. Niat jamak di sholat yang pertama. Ingat niat jamak di sholat yang pertama, di sholat duhur tadi atau di sholat maghrib. Ya, usolli fardhu dhuhri majmu'an atau jam'an sengaja. Aku sholat fardhu duhur jamak. Kalau kita berjamaah tambahin makmuman. Wajib niat jamak di sholat yang pertama. Ingat di sholat. Ya. Tapi afdolnya kata para ulama sebagaimana kita berniat biasa sholat pada waktu takbiratul ihram. Allah sebasandanya usolli fardhu dhuhri majmu'an sengaja aku sholat fardhu dhuhur jamak. Bukan takdim juga tidak jadi masalah. Bukan jamaknya sudah cukup. Ya. Bagusnya niat jamaknya itu pada waktu takbiratul ihram.
Tapi kata para ulama tidak jadi masalah kalau dia lupa pada waktu takbirnya. Ya, pada waktu takbir dia lupa, nanti cak dia tetap biasa. Usolli fardhu zuhur biasa, makmum maghrib ta'ala, lupa niat jamak. Ya. Nah, tidak apa-apa kata para ulama dipasang di baik itu ketika rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, walau pada waktu salam sekalipun. Makanya niat jamak di sholat, bukan di takbiratul ihram. Dipahami? Jadi kalau kita lupa niat jamak di takbiratul ihram, tidak usah dibatalkan sholatnya. Ya, terus ya. Walaupun dia berniat ketika nak salam, di rakaat pertama udah ingat, di rakaat kedua udah ingat, di rakaat ketiga udah ingat, di rakaat keempat udah ingat. Ketika nak salam baru ingat. Ayo jamak, niat deh. Aku niat jamak sholat duhur. Sudah, baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk sholat jamak takdim. Tapi kalau sholat kita 5 waktu tidak boleh. Ya, sebagaimana kita pahami sholat 5 waktu itu ya sholat apa niatnya kapan? Pada waktu takbiratul ihram. Ya, nah ini khusus untuk jamak takdim. Ya, afdolnya niat jamaknya itu pada waktu takbiratul ihram itu rajak biasanya. Maksudnya, ya. Dalam arti kata, tapi kalau lupa niat jamak itu jangan dibatalkan sholatnya. Langsunglah kita pasang pada waktu kita ingat, bahkan pada waktu nak salam sekalipun. Tapi kalau sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, niat jamak sudah tidak sah. Ya tidak sah, diulang lagi sholat duhurnya, ya betul. Jadi niat jamak di sholat yang pertama. Kemudian yang ketiga, wal muwalatu bainahuma. Muwalah itu artinya apa dia? Kan 2 sholat tadi. Sholat zuhur sama asar, maghrib, isya. Muwalah bainahuma, nyambung. Tidak terputus antara sholat pertama yang sudah dia kerjakan dengan sholat yang kedua yang akan dia lakukan. Makanya tidak boleh dipisah lama-lama jarak jedahnya. Jadi kelar bisa sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung sholat asar. Nah, kesunahan komat sunnah. Tapi kalau adzan tidak disunahkan. Kalau nak adzan yang pertama tadi ya. Jadi kalau ada yang nak adzan ketika kita nak ngawinkan sholat itu dengan sholat jamak, cukup di waktu yang pertama sholat yang pertama. Di sholat yang kedua tidak perlu adzan lagi. Cuma disunahkan untuk iqamah. Nah, sekedar iqamah tidak jadi masalah. Ya. Kata para ulama alhasil jarak antara sholat yang pertama duhur yang sudah kita kerjakan dengan sholat kedua yang akan kita lakukan asar, misalnya tidak boleh lebih dari 2 rakaat sholat. Kira-kira kalau kita ngawinkan 2 rakaat sholat dengan standar normal, tidak lama nian, tidak cepat nian, makan waktu berapa lama? 3 menit. Maka tidak boleh 3 menit, lebih dari 3 menit. Kalau lebih dari 3 menit sudah batal. Tidak diperbolehkan jamak maksudnya. Jadi gawekan asar di waktunya saja. Ya, misal sudah selesai sholat duhur, sudah bakal dulu, ngopi dulu, wegit dulu, panjang dulu, wegit tadi, dibaca alhasil lebih waktunya dari 3 menit. Ya, maka tidak boleh dia jamak asarnya ke duhur tadi. Dijak mana? Kaget sholat asar di waktunya. Kenapa? Tidak ada nyambung. Namanya jamak itu kan digabung, ya. Jadi harus ada nisbah, menggabungnya itu ada. Ya, kalau sudah jaraknya lebih dari 3 menit, berarti bukan digabung, dipisah itu artinya sudah. Ya, tidak sesuai dengan niatnya. Nah, kecuali hal-hal yang perlu, misalnya ketika selesai sholat zuhur batal wudhu kita berwudhu tidak jadi masalah. Atau kita nak tayamum juga tidak jadi masalah. Alhasil ya wudhu juga tadi jangan lama-lama. Iya, harus diperhatikan. Aku ini lagi jamak sholat, batal wudhu, batal wudhu, sholat asar. Alhasil wudhu yang dia kerjakan itu tak wajib wudhu itu, karena untuk keabsahan sholat asarnya. Nah, jangan lebih dari 3 menit. Jangan lebih dari 3 menit. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa pahami sampai sini? Cak mana dengan sholat sunnah qobliyah ba'diyah? Kita ini biasanya musafir, ya, jangan qobliyah ba'diyah. Saya sedikit fardunya itu lewat. Jangan qobliyah ba'diyah, fardunya kan lewat, saya sedikit. Makanya Allah untuk keringanan ini jangan ditinggalkan, gawekan baik dengan cara jamak atau qasar, tuh jamak qasar nantinya. Ya. Nah, sekarang cak mana
pelaksanaan Qobliyah Ba'diyah. Zuhur itu ada Qobliyah Ba'diyah, sedangkan asar juga ada Qobliyah. Macam mana kalian bikin? Sama. Itu tadi kan? Ya, biasa jarang gitu ya. Kita kebanyakan prioritas kita ke yang wajib deh. Alhasil sudah sholat. Tapi kalau seseorang yang luar biasa jago rawatibnya, bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa dinamakan sholat rawatib itu dengan istilah muakkad atau muakkadah? Karena Nabi tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Ya, jangankan ketika beliau mukim dan ketika tidak ada pergian di rumah, pada waktu beliau musafir pun tetap digawikan. Ini istimewa. Ya, kan sholat rawatib itu kan ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Ya? Yang muakkad itu yang demikian, tidak pernah ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi, cak mana kita nak ngawikan Qobliyah Ba'diyahnya? Jadi urutannya cak ini. Misal sholat zuhur asar. Jadi yang pertama setelah adzan, misalnya adzan sholat zuhur, gawekan Qobliyah zuhur terlebih dahulu. Gawekan Qobliyah zuhur terlebih dahulu, nak 2 rakaat atau 4 rakaat fadhil. Kemudian selesai sholat zuhur qomat, gawekan sholat fardu zuhur. Ya, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qomat lagi, gawekan fardu asar. Ya, kalau dia gawekan ba'diyah zuhur, apalagi plus Qobliyah asar, tidak sah jamaahnya. Lama. Ya, terpisah, jadi bukan tergabung. Dipisah, bukan digabung maknanya. Makanya selesai sholat fardu zuhur, salam langsung gawekan fardu asar. Qomat dulu, tidak apa-apa, tetap disunahkan gawekan fardu asar. Ya. Setelah fardu asar, gawekan ba'diyah zuhur. Setelah ba'diyah zuhur, baru gawekan Qobliyah asar. Dah, kakek jamak sholat sunnah itu. Kakek cerita yang. Jadi habis sholat fardu asar tadi, gawekan apa? Ba'diyah zuhur, kemudian lanjut Qobliyah asar. Lo kok boleh Ustaz gawekan ba'diyah zuhur setelah sholat asar atau Qobliyah asar setelah sholat asarnya? Ya boleh. Karena kita sudah ketahui jemaah sekalian, buat ini begini. Ya. Karena waktu sholat Qobliyah itu, kalau kita pengen tahu cak mana sebenarnya waktunya sama seperti waktu sholat fardunya. Ingat, sholat Qobliyah itu waktunya dari jam berapa sampai jam berapa? Jawabannya sama seperti waktu sholat fardunya. Misal, zuhur sekarang jam 12. Ya, 15:15. Keluar masuk asar jam 3:20 ya. Nah, jadi waktu zuhur ini itulah waktu Qobliyah. Artinya Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau kita tidak sempat ngawekan Qobliyah sebelum sholat fardu zuhur, boleh ngawekan Qobliyah itu setelah sholat fardu zuhur. Tidak jadi masalah. Bukan qadaan, adaan. Karena memang masih di waktunya. Ingat. Jadi waktu sholat Qobliyah sama seperti waktu sholat fardunya. Masuk waktu sholat fardu, masuk Qobliyah. Keluar sholat fardunya, keluar waktu Qobliyah. Habis. Ya. Jadi tidak jadi masalah kalau kita ngawalkan Qobliyah itu kapan? Setelah sholat fardu. Ya. Ini juga harus dipahami banyak oleh jemaah. Apalagi pengurus masjid. Jemaah di masjid itu kadang subuh oke lah, apalagi yang datang terlambat ya, siko kesian sudah cokok dari jam 4 tadi. siko kalau kita memang sudah datang terlambat ya sudah, jangan maksakan diri untuk sholat Qobliyah karena kan sudah berjarak, sudah lama, sudah sampai 10 menit. Nak kelar sikok ini datang lagi sikok Qobliyah lagi. Nak kelar datang lagi sikok Qobliyah lagi. Sudah kita komat lah. Ya, akhirnya. Nah, harus paham. Jadi kita tidak perlu maksakan diri. Dikarenakan kita datang terlambat, ya sudah. Sekarang dia tulis komat lah. Nah, kayaknya jauh kan Qobliyah kita itu selesai. Nah, jadi masalah. Pokoknya waktu sholat Qobliyah itu adalah waktu sholat fardunya. Nah, kalau ba'diyah tidak.
Kalau ba'diyah itu waktunya masuknya setelah sholat fardu. Tidak boleh ngawinkan ba'diyah sebelum sholat fardu. Tapi boleh ngawinkan qobliyah setelah sholat fardu. Jadi untuk ba'diyah masuk waktunya setelah sholat fardunya. Kapan berakhir waktu ba'diyah? Ketika berakhir sholat fardu. Jadi itu caranya. Jadi gawaikan qobliyah zuhur dulu, kemudian fardu zuhur, ya, salam, qomat lagi fardu asar, kemudian gawaikan ba'diyah zuhur, kemudian gawaikan qobliyah asar. Nah, ini syarat yang ketiga, wal muwalatu bainahuma. Jadi harus tidak boleh dijedah lama-lama. Jadi harus bernisbah dia. Jadi kejinuan kalau dua sholat ini memang digabung, ya. Jadi selesai sholat yang pertama langsung gabungkan dengan sholat yang kedua. Kemudian syarat yang terakhir yang keempat, wadawamul udur ilal ihramit tsaniyah. Dawamul udur. Artinya apa? Statusnya masih dalam keadaan musafir. Ya, ketika dia menyelesaikan sholat yang kedua. Ya, status dia masih dalam bepergian ketika salam sholat yang kedua. Artinya kalau sudah nyampe ke tempat dan sudah berniat mukim tidak boleh lagi. Ya. Dan ingat jemaah sekalian, ini untuk sholat jamaah, ya. Sholat jamaah itu sudah diperbolehkan walaupun kita belum bepergian. Misal nih, mudik lebaran, kapan kita mudik? Kalau kami tidak boleh mudik, Palembang ini. Paling mudik dari Terang Keramat ke Bulu mudik, ya mudik juga, ya. Terang Keramat kedua Bulu, ya itu. Jadi untuk jamak bukan kosong, ya, untuk jamak tak jadi masalah kita gawekan walaupun kita belum pergi. Misal, bis Zuhurin ke Jakarta, ya, pesawat jam 2 nak ke Jakarta, sholat zuhur kita, ya. Nah pada waktu sholat zuhur niatlah jamak takdim. Iya. Pada waktu sholat zuhur niatlah jamak takdim. Habis, ya walaupun di rumah, walaupun belum pergi maksudnya, walaupun masih di rumah, di rumah atau masih di bandara, jadi boleh untuk jamak, tapi bukan kosong, ya. Kalau kosong tidak boleh. Kalau untuk jamak baik, ya boleh. Jadi pada waktu kita sholat zuhur di rumah itu langsunglah niat dengan jamak takdim. Selesai sholat zuhur langsung tegak lagi gawaikan asar. Ya. Nah, jadi kalau untuk jamak boleh. Kita sudah kerjakan sholat jamak terlebih dahulu walaupun belum bepergian atau dalam keadaan bepergian. Ya, tadi gambarannya. Jadi sudah ketika pesawat jalan jam 2 nyampe jam 3 atau waktu asar sudah sholat asar, tidak usah sholat asar lagi di Jakarta karena sudah sholat di rumah tadi. Nah, lain halnya ketika dia sudah sholat jamak takdim sudah digawekan asar tadi di rumah sama zuhur, tahu-tahu pesawat delay. Pesawat delay dari jam 2 berangkatnya asar. Ketika pesawatnya delay dan masuk waktu asar, itu asar kita gawekan lagi. Tidak sah jadi. Jadi dia harus berangkat sebelum masuk waktu yang kedua. Itu syaratnya. Dia harus sudah berangkat terbang oleh pesawat sebelum masuk waktu yang kedua. Tapi ketika masuk waktu yang kedua asar dia masih belum berangkat, masih di rumah atau masih di bandara atau gambarannya kan karena pesawat delay, nah maka sholat asarnya diulang lagi. Ya, sholat asarnya diulang lagi kenapa? Karena belum berangkat, sehingga tiba waktu yang kedua. Nah ini mengenai 4 syarat daripada kebolehan sholat jamak takdim. Kemudian yang terakhir jamak takhir. Jadi ketika pertemuan sekali lagi baru sholat kosong, ya. Jamak takhir syaratnya cuma 2. Jamak takhir itu ngawinkan zuhur di waktu asar atau ngawinkan maghrib di waktu isya. Syaratnya cuma 2. Yang pertama niat takhir waktu bagian min waktil ula. Jadi yang pertama niat jamak takhir dulu. Ya. Niatnya bukan sholatnya. Niatnya. Kapan niat jamak takhir itu? Ya sekiranya masih ada waktu, ya. Di sholat yang pertama itu cukup untuk mengawinkan sholat. Jadi gambarannya ketika masuk waktu sholat zuhur atau masuk waktu sholat maghrib niatlah dengan niat jamak takhir. Mana? Misal, bahwa itu takhirul zuhur ilal asar, aku berniat mengakhirkan sholat zuhur ke waktu asar, atau aku berniat mengakhirkan sholat maghrib ke waktu isya. Nah niat ini wajib. Ingat niat belum sholat. Berniat tak kita niat puasa nah. Berniat kayak puasa kan kaget.
Kita niat puasa semalam, puasanya kapan? Jam subuh kan. Jadi niatlah dengan niat takhir di waktu sholat yang pertama itu. Ya. Kapan atau sampai berapa lama niat itu ya? Mulai dari masuk waktu sampai kira-kira ada tersisa kita sholat duhur itu berapa rakaat? Berapa rakaat? Kamu? Kalau 5 menit ya. Kalau asar itu jam 3.15, berarti paling akhir waktu niat takhirnya itu jam 3.10. Itu jam 3.10. Ini menurut pendapat para ulama. Jadi lama. Ya, boleh kita melihat dari jam 12 lewat seperempat tadi sampai jam 3 lewat 15. Nah, niatlah. Harus berniat. Ingat niat sholatnya kapan? Ya kali ya. Ketika masuk waktu sholat asar, baru kita gawekan sholat dulu. Nah, mengenai sholatnya tadi, ya boleh asar dulu atau duhur, ya, atau dibalik juga, nggak jadi masalah. Duhur dulu baru asar. Ingat, jamak takhir tidak kata kewajiban mentartibkan urutan sholat. Ya, jamak takhir tidak kata kewajiban mentartibkan urutan sholat. Bebas, terserah kita. Tinggal kesepakatan udah sepakat? Tidak tahu misalnya. Tadi, namun pulau di kamar mandi, mulai sholat. Ini tuh apa asal ya? Kata dia. Nak nanya tidak mungkin. Mulai sholat apa? Mulai sholat. Dia belum sholat ya. Tidak jadi masalah. Kalau imam tadi sama jemaah sholat duhur, kita sholat asar tidak jadi masalah, atau mereka sholat asar kita duhur tidak jadi masalah. Ya. Yang penting ya sebagaimana sudah pernah kita sampaikan untuk keabsahan sholat berjamaah, alhasil gerakan sholat kita itu sama. Ya. Jadi walaupun niatnya berbeda, ya. Salah satu syarat sah sholat berjamaah untuk keabsahan sholat berjamaah, gerakan sholat yang dilakukan oleh imam sama makmum cocok. Walaupun beda niat. Ya, walaupun beda niat. Misal ini gobak dia zuhur, itu nak sholat zuhur, boleh jadi masalah. Ya, karena kita kan terlambat selama sholat zuhur. Ini ada yang sholat, dia sholat bak dia zuhur, tidak apa-apa kita minta dia jadi imam. Kita bermakmuman dengan imam yang sholat sunnah, bak dia zuhur, kita sholat zuhur, jadi masalah. Boleh. Alhasil gerakan itu sama. Apa yang dilakukan oleh imam itu juga yang dilakukan oleh makmum. Nah kalau beda boleh. Ya. Kita bermakmuman dengan sholat jenazah. Ya, mana ketemu? Ketemu kan? Mana banyak ketemu? Kapan rukuknya? Tidak ada rukuk sholat jenazah. Itu tadi sholat asar, tidak ketemu. Ya, beda gerakannya. Jadi alhasil ketika keabsahan sholat berjamaah itu gerakan sholat imam sama makmum harus sama, walaupun beda niat. Cak tadi, jadi saya bingung gitu. Kita tidak tahu. Ya, jamak takhir ini imam ini mulai dengan sholat zuhur dulu atau asar dulu. Sudah terserah kita. Kita nak zuhur dulu tidak jadi masalah, walaupun imam asar, atau kita asar dulu tidak jadi masalah walaupun imam tadi zuhur. Yang pasti gerakannya sama dulu. Yang pasti gerakannya sama. Nah, jadi syarat pertama untuk keabsahan sholat jamak takhir, niat terlebih dahulu. Kapan niatnya? Di waktu sholat pertama. Terus cak mana kalau di rukunian? Ya, makanya kalau kita pergi rombongan ya, atau kita ajak keluarga ya, nak jamak takhir, ini caknya tidak memungkinkan kita nak istirahat di waktu sholat zuhur ini atau di waktu sholat maghrib ini pendek kan? Jadi kita istirahatnya kaget makan malamnya di waktu sholat isya. Jadi kita sepakati kita jamak takhir, ngawinkan maghrib di waktu isya. Nah ketika masuk waktu maghrib diingatkan jamaah, ya keluar itu kan, ayo niat jamak takhir, niatnya tadi sengaja aku mengakhirkan sholat maghrib di waktu isya atau sholat duhur di waktu asar. Sudah niat itu sudah, tinggal pelaksanaan sholatnya. Nah kalau tidak berniat, ya kalau tidak berniat, cuman tidak diperbolehkan dionyo menjamak dengan jamak takhir. Ya, jadi cuman ya, sholat duhurnya tadi, sholat maghribnya dikokok. Ya, dikokok. Ya, astagfirullah, luponian. Ya, luponian. Jadi sudah sholat isya, sholat asar, maghrib atau duhurnya itu dikokok. Nah, ini ketentuannya
kalau seseorang itu lupa niat takhir di waktu sholat yang pertama. Nah kemudian syarat yang kedua, wadawamul udzur ila tamamnya, sama seperti tadi. Jadi ketika kita jamak takhir, ya misal gambarannya gawekan asar dulu, kemudian gawekan zuhur, ya. Jadi status kita masih dalam keadaan udzur, masih dalam keadaan musafir sampai kelai gawekan sholat yang kedua. Tapi kalau di pertengahan jalan nggak nyampe duluan, nah boleh. Jadi statusnya masih dalam perjalanan. Nah, inilah jemaah sekalian mengenai syarat kebolehan atau keabsahan daripada sholat jamak takdim ataupun jamak takhir. Nah, udzur yang diperbolehkan jamak itu ada dua. Udzur yang memperbolehkan kita sholat jamak, ya ada dua. Yang pertama musafir. Kalau musafir bepergian, mudik, masih kita Palembang. Yang kedua karena sakit, ya sakit. Jadi subhanallah, luar biasa kita punya syariat, ya punya Allah Subhanahu wa taala ada keringanan, ya. Artinya mau sakit dengan keadaan cak manobe jangan sampai meninggalkan sholat. Ya, jangan sampai meninggalkan sholat. Ada keringanan, boleh dijamak takdim sholatnya, boleh jamak takhir, tapi kalau kosong tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita sakit, sholat kita itu boleh kita jamak. Tinggal jiwa dulu sakitnya, mending sedikit jamak. Sakit perut sedikit jamak, karena kelagasnya. Ya, ada ketentuannya. Sakit yang cak mana? Para ulama tidak ada menyebutkan nama-nama penyakit ini, penyakit itu, enggak. Ya, ketentuannya cak ini. Kalau si yang sakit tadi ngawekan sholat itu di waktunya masing-masing berat. Ya, tidak baca, tidak kuawu kalau ngawekan duhur. Di waktu duhur sholat, lagi asar sholat, maghrib sholat, isya sholat. Nah, kalau dia dapat keadaan dia tidak kuat ngawekan sholat di waktunya, maka boleh dijamak. Itu dari ketentuannya. Tidak harus nyebutkan nama penyakitnya. Ketika dia dapat kesulitan luar biasa dengan sakitnya itu, kalau mengawekan sholat di waktunya masing-masing, maka diperbolehkan dia jamak. Ya, baik jamak takdim dengan syarat jamak takdim ataupun jamak takhir dengan syarat jamak takhir. Jadi kesimpulannya, kalau kita lagi sakit jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Lagi di sholat wow, sholat beginian. Lagi di sholatkan wow, ya. Jadi dalam keadaan cak mana gitu, ya. Bahkan tidak punya wudhu sekalipun tidak apa-apa, kerjakan sholat. Ya, tidak bisa berwudhu, kemudian tidak kati jika nak wudhu, ya sudah sholat. Ya, baik itu sholat dengan jamak takdim, jamak takhir tadi, atau dihormati waktu untuk menghormati waktu. Dan inilah jemaah sekalian perihal berkaitan mengenai sholat jamak yang akan kita sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, fadhol silakan ditanyakan. Kalau perjalanan pulang menyetas berapa kali? Masih berlaku tidak? Ya. Berlaku sebelum nyampe ke rumah. Tidak, ini kita lagi niat. Mungkin aku sampai jam 8. Tapi maghrib itu kalau di perjalanan tinggal kan. Tapi kita ini berjaya takhir di rumah. Udah boleh. Jadi tadi dawamul udzur ila tamamiyah. Ketika di waktu sholat yang kedua dia nyampe ke rumah sudah udzurnya hilang. Bukan musafir lagi, nyampe udah. Nah, makanya cak mana caranya berarti pada waktu itu dia harus jamak takdim. Nah itu dia harus mengkondisikan pada waktu itu dia harus jamak takdim. Kenapa tidak boleh jamak takdim? Karena ketika nyampe sudah katek jadwal udzurnya lagi. Kalau asar dengan zuhur, ini maghrib tadi jadi masalah. Iya. Maghrib ini kita tidak bisa menaik travel, namanya kan? Maghrib ini antara maghrib isya ini kita pasti tinggal. Jadi gambarnya cak ini tidak memungkinkan sholat jamak takdim. Itu. Ya, tidak memungkinkan jamak takdim baik dengan kondisi transport yang kita naiki atau sebagainya, memang tidak memungkinkan sama sekali. Sudah dicek mana? Jadi pada waktu sholat maghrib, sholat dihormati waktu. Ya. Pada waktu sholat maghrib, ya, waktu sholat maghrib itu sholatlah lihormati waktu, untuk menghormati waktu. Ya, menghormati waktu sudah, walaupun tidak mungkin tidak ada bisa bertohara berwudu sama sekali, sudah sholat lah. Ketika ada travel naik kereta, nak ada kiblat, nak ada kiblat, sholat di tempat duduk itu. Karena tidak memungkinkan lagi, karena kan
kalau istilahnya di waktu isya dia masih musafir sudah aman, bisa mengambilkan jamak takhir. Ya, ketika mengambilkan jamak takdim tadi juga sudah ada di besok atau apa atau travel tidak bisa berhenti pak, ya, tidak bisa kan? Nah, yo, memang ingat ya, ketika dalam keadaan demikian itu sopir harus kita ingatkan, Pak kami nak sholat, harus itu, ya. Kalau sopirnya muslim, insya Allah tidak mungkin dia melarang sholat. Tidak boleh sholat, gawat gitu, ya. Bahkan kita wajib minta Pak kami nak sholat. Insya Allah boleh walaupun travel. Yang ngepot nih kalau kereta, nak menghentikan kereta nih kalau ngepot gitu. Atau pesawat, kan pesawat berangkat sebelum maghrib, nyampe setelah isya. Isya-nya di bandara, gitu kan cek itu. Ini repot, macam tak berhenti tengah jalan ini kan? Kalau travel insya Allah masih bisa, ya. Jadi kalau travel kita minta berhentikan untuk sholat. Ketika tidak bisa sama sekali, ya. Jadi caranya sholat maghrib lah di waktu sholat maghrib itu dengan istilah sholat dihormati waktu. Ya. Kalau bisa mengawinkan sholat seperti biasa, ya baca pesawat bisa langsung. Bisa kalau pesawat, ya. Ya, tidak sholat di pesawat pula, ya. Jamaklah dari situ di pesawat. Kalau tidak bisa, artinya kalau tidak bisa sama sekali sudah titik kata-kata lain tidak bisa dan Ustaz, sholat dihormati maghrib untuk menghormati waktu sholat itu. Tak walaupun keadaan gitu, yaudah ya sholat. Walaupun tidak, nah ini tidak sah sholatnya. Makanya sholatnya cuma sekedar menghormati waktunya beres, ya. Nah kaget ketika nyampe ke rumah kita, sholat maghrib tadi dikodok. Kalau cek itu Ustaz kaget bela, minggu di rumah habis sekalian, nah tidak boleh juga. Artinya apa? Walaupun itu tidak sah sholat dihormati waktu itu, ya, tapi bisa menjadi sholat yang sempurna. Itu kan tidak tahu, apalagi musafir, nyampe yang tidak ke rumah. Ya, kata para ulama, walaupun dia sholat tidak sah dalam arti kata apa wajib dikodok, kalau ada apa-apa di jalan, tahu-tahu kejadian kecelakaan, meninggal sebulan, dia sudah sholat di rumah terbagian, itu dianggap sama Allah sholat sudah sempurna. Nah, itu kunonya. Jangan ada anggapan, dikandalkan dikodok lagi, sudah kaget bilang itu salah. Itu salah. Dihormati waktu juga kadang terkondisi pakaian kita kotor. Ya, pakaian kita najis kan percuma untuk pakai najis tadi kan sudah sholat dihormati waktu. Kaget ketika nyampe terus sholat yang sempurna. Itu guna sholat dihormati waktu, menghormati waktunya. Jarak yang ditempuh syarat sholat jamak tadi berapa jauh? Berapa jauh jarak? Nah, kalau jamak tidak, jamak kata ketentuan demikian. Kamu mau di dulu tak boleh. Oh, masuk. Ucap kalang keramat itu nak kodok di dua, aku nak jamak dulu. Boleh tak boleh? Ya boleh. Lagi ketujuh lama. Tidak baik kamu boleh, lagi boleh. Ya, dia ketentuannya cuma beda dengan kosor. Kalau kosor itu kita baru diperbolehkan mengkosor kalau sudah nyampe 82 km. Itu kosor. Nah, masuk 82 baru boleh. Ya. Palembang sampai mana itu? Pegalang. Ada Moreni nih. Pagumuli. Nah, jadi kalau kita nak mengkosor, ya, ketika nyampe Pagumuli baru boleh mengkosor. Tapi kalau untuk jamak enggak, ya. Ketika kita nak ke Pagumuli, ketika di rumah sudah boleh. Nah, itu maksudnya. Ya, itu maksudnya beda di situ. Iya. Kalau jam paling sedikit 82 km. Ya, paling sedikit. Dan nyampe 82 belum boleh. Nah, itu. Kalau ada batasan seorang musafir itu waktu dia pergi, batasannya berapa lama kan dia bisa menjamak? Nah, iya, penting itu. Jadi berapa lama keringanan ini diunjuk sama Allah? Ada kadaluarsa juga lah. Tiap pagi kan itu. Jadi 3 hari. 3 hari tidak ngitung hari masuk sama hari keluar. Jadi kalau digabung 5 hari. Jadi kalau kita masuk Kamis, misalnya hari ini berangkatnya Jumat ya, besok nyampe Sabtu ya. Sabtu sudah dihitung. Jadi ngitungnya Minggu, Senin, Selasa. Nah, itu.
Itu. Jadi 3 hari tanpa menghitung hari masuk dan hari keluar. Ya, 3 hari tanpa ngitung. Jadi hari masuk itu tidak dihitung satu belum. Jadi besoknya berangkat dari Jumat sampai Sabtu udah dihitung. Jadi hitungnya mulai Minggu, Senin, Selasa. Nah, itu maksudnya ya. Jadi 3 hari. Kalau sudah lewat dari situ, tidak boleh lagi. Jadi sholat seperti biasa. Jadi selama kita masih 3 hari itu sudah gunakan, ya, gunakan keringanan untuk jamak kok. Terus terang apalagi kita yang banyak gawe atau nak menghadiri acara segala macam, ketika ada jamak terakhir terbantu, ya. Karena ketika kita datang ke suatu tempat itu kan, ya otomatis kita kan merasa asing bareng ini, tidak tahu dengan keadaan cek ini, keadaan cek itu. Kalau tempat ini baru kita datangi, nah dengan dijamak itu luar biasa terbantu, jadi ringan. Nah, ini ya, itu diantara manfaat kalau jamak ataupun jamak kosong ya. Walaupun kita pergi ke rumah anak kita, pemerintah di Bandung, kan? Iya. Itu masih berlaku apa 3 hari tadi? Iya. Karena rumah kita bukan di Bandung, rumah kita di Palembang. Kita ke Bandung itu musafir, walaupun itu rumah anak kita sekalipun. Itu, iya. Jadi status kita di rumah anak kita itu musafir. Ya, kita musafir di situ. Ya, diperbolehkan selama kita dari Palembang ke Bandung dan selama di Bandung 3 hari. Nah, itu dia. Lagi nyambung dengan bersama ya. Kita berjalan umroh dengan kadang 9 hari. Nah, selama 3 hari itu masih di jamak. Nah, kalau untuk umroh jangannya ketika sudah nyampe Mekah Madinah dan sudah jamak lagi rugi. Kalau di perjalanannya boleh. Ruginya apa? Ya ruginya kita pahala di situ boleh kalau jamak jadi masalah. Misal pada waktu itu ya nyampe masih sakit dia, sudah tidak apa-apa jadi masalah. Tapi ketika dia dalam keadaan sehat sudah bagusnya tidak usah. Kenapa tidak usah? Karena kita hitung-hitungan juga dengan pahala. Kalau di sana itu kan luar biasa. Di Masjidil Haramnya luar biasa, Masjid Nabawinya luar biasa dan jemaah di sana luar biasa di situ. Dalam arti kata kalau nak jamak sama tidak ketentuannya. Ya, tapi dikarenakan ini ada keistimewaan pahala untuk besar, jika dipenuhi sama Allah Subhanahu Wa Taala, bagusnya tidak usah. Itu ya. Tapi kalau sudah jamak juga, ya itu tidak jadi masalah. Sama ketentuan sama cara tadi. Terus lagi ibu, jangan mudik ibu nih, tinggal putus. Tinggalkan kakak di rumah, ya nanti di rumah. Ya karena umroh, karena haji harus dipahami. Ada lagi yang masih ada? Ada gue juga nggak? Kalau kita bawa kendaraannya ya disertas Pak. Kalau bisa nyetel. Kalau rasa aman ya kalau kita tetap itu jamak. Jamak ya? Itu sebab kendaraan dari. Iya. Tidak diukur kan? Kalau bukan repot. Iya. Yang mana yang tidak kita jamak, kita mengikuti sesuai dengan ketentuan sesuai. Ya, tengok keadaan kita tuh ya. Ketika di sana kaget banyak nak digawe dan ya mungkin agak repot, sudah jamak lah di rumah, nyampe sana lah. Biasanya itu lebih lemahnya itu, nyampe selesai. Paling ya langsung istirahatnya. Mungkin istirahat langsung hidup kan gitu kan. Kalau dia udah bangun-bangun lagi kamu rasa saya asal. Nah, sudah itu maksudnya. Ya. Jadi ya lebih awal jamak lah. Jamak lah ketimbang kita kaget sudah nawikan zuhur cak biasa, asal cak biasa. Itu beda aja di jamak. Iya betul. Jadi itu betul fasilitas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu kalau kita ambil pakai fasilitas itu Allah senang luar biasa. Ya Allahu a'lam. بالصلاة وخاتم بالفضل والمن والسرور والمأمون إلى حضرة الرسول الطيبة المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم إنا نسألك فهم النبيين
وحفظ المرسلين من الملائكة المقربين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا وإياكم الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد